Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya untuk tanggal 20 lagi. 13 ya, 13 Januari 2022. Ya, ini saya recordnya agak malam, mohon maaf juga sebelumnya karena saya baru dari kelar meeting ya, dadakan juga ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, oke. Nah, maka dari itu sebenarnya ini saya nggak terima requestan ya dari staff, kayak staff saya lupa sih, tapi saya coba nanti apa namanya cek di Instagram ya, nanti apakah ada datanya. Harusnya sih ada ya, harusnya sih ada ya. Cuman kayaknya nggak ter nggak terapa nih, nggak terekspos aja. Oke, kita akan coba nanti bahas ya. Kita akan coba nanti bahas. Banyak sih pembahasannya ya. Cuman saya nggak bisa nampilin di screen. Oke? Atau bisa ya tampilin di screen ya, coba ya. Hari ini banyak menarik sih kita sih di VVIP ya. Coba ya. Oh, nggak ada ya, nggak bisa cek activity ya. Bisa gak? Nggak ada, bisanya lewat handphone ternyata teman-teman ya. Oke, kita akan bahas market aja ya, singkat aja lah ya, kita singkat aja. Dan outlooknya market nggak ada perubahan. Oke, market hari ini ya mungkin anda kaget ya, kayak misalnya Antam, Breeze, banyak juga yang nanya nih what happened gitu ya. Menurut saya untuk Antam sendiri agak sedikit worry, nanti coba kita bahas di belakang. Karena entah kenapa bandarnya nih jualannya sampai gila banget. Ya, saya nggak tahu apakah ada ya something besar yang terjadi. Ini harus cek beberapa hari ke depan. Ya, lalu nextnya untuk outlook market ya masih netral aja, cuman turun 0,01, tapi Anda bisa merasakan lah ya, Anda bisa merasakan correctionnya cukup lumayan di beberapa sektor. Jadi ya masih cukup berat, cuman simplinya market masih retest just 6.600. Kalau kuat di atas angka ini saya rasa masih cukup oke. Sementara saya pribadi dengan asumsi big cap sebagai benchmark saya masih mengasumsikan ini markdown. Ya, saya masih mengasumsikan ini markdown aja. Ya, jadi saya masih mengasumsikan ini markdown untuk market. Ya, jadi dia di atas 6.600 ini masih markdown yang kita bisa kolek-kolek, emiten yang akumnya masih oke, teknikalnya masih mendukung. Ya sih, simplinya sih nggak ada pembahasan lain sih ya, masih sama, dia masih hanya retest sideways pendek di 6.600, range trading sampai 6.700. Ya, ini range tradingnya 66 sampai 67. Masih di sini-sini aja sih. Ya harapannya nggak jebol 6.600 biar lebih enteng. Ya, kalau dia bisa breakout dan stabil ya harusnya nggak ada reason dia bisa naik ke sini. Cuman dia masih tektok aja. Nah, takutnya ada berita yang nge-trigger, ini yang harus selalu kita update. Ini bisa gampang jebol ke bawah, bisa gampang jebol ke atas. Tapi lebih susah jebol ke atas ya, karena ini resesi psikologisnya cukup besar dibandingkan jebol ke bawah. Karena memang kita lihat second liner, third liner, bahkan beberapa first liner juga banyak yang sudah tumbang. Gitu ya. Jadi reasonnya ya lebih kuat arah ke bawah sebenarnya. Cuman bankingnya asingnya masih akum. Ini yang menjadi pertanyaan pribadi ke saya, ini mau sampai kapan kayak gini. Ya percuma juga kan, maksudnya dia markdown, tapi dia markdownnya cuman yang BRI, BCA, Arto, Bank Mandiri. Tapi yang lain dia guyur, ya sama aja menurut saya itu nggak berimpact banget buat market jadinya. Oke, tetap trading kayak biasa aja lah ya. Yang technical oke silakan ikut, yang technical jebol ya silakan out dulu. Walaupun bandarnya masih akum atau markdown ya simply tetap pakai technical. Ya saya pribadi tetap simple pakai technical, price actionnya kalau dia jebol support ya out gitu ya. Lalu nextnya kita akan bahas dulu, mungkin mau info aja hari ini sebenarnya terakhir untuk promo ya. Kalau Anda masih nonton video ini di tanggal 12 Januari, Anda bisa chat ke Ricci, teman-teman bisa chat ke staff saya gitu ya. Di sini
Ya, @staff silent, chat aja. Penipuan atas nama Sanctuary Academy, jangan sampai tertipu. Ini akun aslinya @staff silent, saya @omsilent ya. Jadi tulisannya, username coba diingat. Nah, promonya masih ada. Jadi kalau mau silakan, hari ini terakhir, besok ya sudah balik normal. Lalu buat yang belum download mobile apps kita juga silakan ya. Insya Allah Februari bisa akses via iOS gitu ya, user iOS itu bisa dipakai. Nah, lalu kita akan bahas requestan. Pertama kita ada cut loss 1 ya, kita ada cut loss 1 yaitu ada Antam. Ini swing kita beberapa bulan yang lalu sempat tektok 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang keempat hancur. Ya, cut loss-nya lumayan sih ya. Tapi ya overall kita udah tektok juga ya impas sebenarnya. Cuman jadi kemakan waktu aja, rugi di waktu. Dan ya ini mungkin akan kita bahas karena distribusinya cukup besar ya. Dalam awal tahun terakhir ya saya melihat ada distribusi spike terlihat dari volumenya meningkat. Jadi volume meningkat 2 hari beruntun dengan distribusi yang menurut saya lumayan besar ya untuk sekelas Antam. Nah, mulai muncul berita pertama gugatan. Saya rasa penurunan Antam sebesar ini pure bukan hanya karena gugatan 59 miliar. Itu pun baru digugat. Kecuali keputusan ya. Keputusan pengadilan Antam wajib bayar 59 miliar. Nah, itu bisa negatif. Dan 59 miliar saya rasa untuk sekelas Antam yang mainnya triliunan saya rasa kecil juga sebenarnya. Nah, dan menurut saya ada something yang sedang terjadi di perusahaannya. Ya mungkin asingnya tahu duluan atau bandara tahu duluan sehingga mereka reduce lah. Ya mereka reduce, mereka guyur. Ditambah lagi teknikal patah ya panic selling lah terjadi. So, saya pribadi sudah cut loss dan saran saya ke teman-teman juga sama ya, cut loss dulu aja. Ya ngapain dipertahanin gitu emiten-emiten yang sudah seperti ini. Oke. Lalu profit kita hari ini cukup banyak dan ya cukup luber juga. Pertama ada RBMS. Jadi sebagian dari teman-teman di VVIP sih RBMS-nya cut loss ya, karena RBMS ini di ARB-in dulu baru digoreng gitu. Tapi mostly juga 50% lebih mayoritas itu masih hold karena instruksi saya tunggu bener-bener sampai close sesi 1. Meskipun saya pribadi 80%-nya saya cicil jual karena kan saya belinya hampir 40.000 lot ya. Hampir lotnya cukup besar. Jadi saya cicil jual sisa 10.000 lot, ya 10.000 lotnya digoreng. Ya jadi ya make sense lah ya. 30%-nya saya cut loss tapi kan saya cicil jual. Tau-taunya di HK sama Pampedak dan sebagian dari teman-teman sesi 1 masih hold dan yes, RBMS auto reject ke atas. Ya, apakah akan SDMU? Ya rekom kita minggu lalu beggar, I don't know, tapi ketika saya lihat akumulasi dari RBMS ini besar banget ya. Akumulasi dari RBMS ini gede banget. Jadi menarik banget, ini bisa digoreng cukup lebar ya untuk RBMS sendiri. Ini profit lebar kita pertama, lalu ada OPMS juga, ini buyback yang kedua. Ya, buyback yang kedua tadi di sesi 2 sempat digoreng ya, naik ke sekitar 156 gitu ya, naik sekitar 156, beli di 145, profit hampir sekitar ya 6% ya, 6% lagi gitu ya. Tapi habis ini kita nggak kawal lagi OPMS. Lalu nextnya ada Jaya, ini kita rekom di 952 hari ini. Kita bisa cek transparansinya, closingnya juga masih bagus ya, jadi teman-teman kalau mau spec buy juga masih bisa. 952 itu di sini ya teman-teman ya, 952 di sini. Highest buy kita di 214 itu di sini. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung dari 952 sampai 957, jadi ada 5 menit untuk kita bisa beli. Habis itu terbang ke 222. Ya lumayan ya. Maka sempat TikTok ke 212 juga. Jadi ya hitung-hitung profitnya 214 ke 212 3%, 4% kurang lebih. Ya, dan ini pun teknikal masih oke gitu ya. Lalu satu lagi ada third, ini kita rekom di 1028. Ini no edit ya, teman-teman yang VVIP bisa cross check jelas. Anda bisa tanya ke teman-teman kita di VVIP. Karena saya transparansi sih orangnya ya. Saya nggak mau saya nggak mau yang kan kadang ada ya, bukan bermaksud menjelekkan, tapi kan kadang ada ya demi promosi semua dianggap profit.
Padahal mah membernya mah belum tentu kebeli. Ya, dan saya pun kadang ada beberapa emiten kalau langsung jalan nggak dapet, saya nggak catat. Kayak contoh RBMS ya. Karena sebagian ada yang cut loss, ada yang enggak. Di win rate kita saya nggak masukin. Entah itu TP, entah itu cut loss. Saya asumsi ini BEP aja. Jadi netral ini nggak masuk win rate. Cuman memang mostly saya cerita profit karena mostly juga banyak yang hit. Gitu ya. Tapi dalam win rate enggak. Gitu. Jadi saya orangnya tipe transparan ya. Tipe jujur lah ya. Saya nggak mau aneh-aneh. Karena ya kalau kayak gitu, praktek-praktek gitu secara nggak langsung kan itu tindakan haram ya. Dan ya nggak akan berkah gitu ya. Anda mau dapat cuan sebanyak apapun dengan cara seperti itu, ludesnya juga cepet gitu ya. Oke. Untuk third kita rekom di 10.28. Mana nih 10.28? Masih nggak gerak 10.28 mana nih? Ya. 10.28. Highest buy kita di 119. Ya, Anda lihat aja. Ini belum kena TP ya. Kan TP kita kan 122. 122 kan di sini. Belum kena TP. Bahkan sempat dikasih ke 117 bolak-balik. Ya, jalannya di 11.28 ya. Jadi ya Anda hitung aja 1 jam. Ah, udah dapat lah. Ya. Dan closing Anda masih oke. Jadi lumayan 118 ke 100 highest 125 itu hampir sekitar 5%, 6%. 5%, Jaya 3%, RBMS 34%, OPMS hampir 6%, ya total aja berapa. Ya, in case antam kita cut loss pun udah ke cover sebenarnya. Belum kayak track rekom kita tektok bolak-balik dan sebagainya. Jadi ya mostly cakep lah hari ini. Meskipun ada sedikit drama-drama. Ya jadi pastikan yang belum download mobile ads kita silahkan. Kemarin bapaknya juga auto reject atas ya. Watchlist dari staff analis kami bisa dipantau. Tetap disclaimer on. Promo hari ini juga last day. Besok sudah harga normal dan lifetime-nya pun juga sudah naik jadi 10 juta. Dan kita akan lanjut aja ya ke pembahasan requestan. Ini cukup banyak sih. Cuman saya akan coba bahas yang sekiranya oke lah ya. Pertama, masih sama. Saya karena banyak pertanyaan yang sama ya. Entah itu kayak BABP, entah itu kayak BRIS, entah itu kayak let's say mungkin nanti Antam, ya, entah itu emiten-emiten yang bank-bank kecil lain yang positionnya masih turun terus gitu ya. Maka apa namanya, tinggalin aja karena trennya downtrend. Ya paling copet sehari intraday oke ya kalau dia lagi digoreng. Tapi habis itu cuan bungkus karena masih downtrend. So, setiap hari selalu ada yang nanya BABP. Ya, cut loss aja. Saya tahu Anda nggak tega. Tapi bayangin, waktu itu saya udah bilang cut loss BABP tuh di 200 ini loh. Saya udah bilang nih SL wajib nih di 270. Bayangin sekarang udah mau setengahnya dari 270. Ya kurang bawel, apalagi saya instruksiin Anda out. Ya tapi kalau Anda masih mau hold, saya nggak ngerti. Bukan nggak mungkin dibawa balik ke 100 loh. Ya, bukan nggak mungkin. Karena ini cuman sama momentum aja. Ya jadi pesan saya ya buat yang nanya-nanya kayak gitu, out aja ya. Nanti masuk ke yang lain. Oke, lagi begitu pula dengan emiten-emiten Anda tanya kayak Bovich ya. Ini saya sekali jawab cepat aja. Ini kan patah. Ya, harusnya di 200 sudah cut. Nah, makanya teman-teman ini perlu belajar dasar-dasar teknikal, support krusial. Nah, ini sebenarnya di STAC saya ajarin banget sih. Ya, cuman STAC belum buka, jadi teman-teman bisa belajar dulu dari referensi di internet aja. Nah, ini support penting nih Anda bisa out dulu. Ya, Anda tanya kayak BGTG, kecuali Amar ya. Amar mungkin teknikalnya agak mending. Tapi ini juga nggak bagus-bagus banget. Denar dan sebagainya. Ini momentum belum ada. Jujur momentum belum ada. Jadi momentum belum ada, apalagi kayak AGRS ini kan hancur nih buat lo baru. Ya udah tinggalin. Ya, jadi saran saya out dulu. Ya, kalau Anda Bovich banyak yang nanya nih, saya jawab. Ini ada support di sekitar 150. Ya terserah sih, Anda kalau mau coba hold, mau coba buy, bisa buy di dekat-dekat 150 sini. Ya, ini last defense ya. Kalau ini jebol juga ya Anda jangan hold lah. Harus berani cut loss untuk bisa masuk uangnya ke yang lain. Oke, lalu nextnya Om bahasin tentang bentuk pattern atau chart pas lagi bahas MB. Oke, ya. Kadang saya nggak nyebutin karena di STAT saya udah jelasin ya. Kita nggak perlu hafal. Oh kalau bentuknya segitiga ke atas, ascending triangle. Oh kalau ini PNN, oh kalau ini cup and handle. Sebenarnya nggak perlu.
Yang penting kita paham maksud dari tarikan garis kita tuh kemana. Ya, saya sih nggak bisa jelasin di sini, tapi kuncinya jangan dihafal. Sama kayak belajar ujian ya. Saya dari dulu waktu zaman pendidikan dari sekolah, ya alhamdulillah sih dapat ranking peringkat-peringkat bagus ya. Gitu, walaupun nggak selalu peringkat 1. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena dulu kan banyak pelajaran teori, ya, banyak kan pelajaran teori kan kita ngafal tuh. Ngafal tok. Saya nggak hafal. Saya pahami, saya improve. Sama di pasar modal, Anda nggak perlu hafal, oh bentuk candle kayak gini shooting star. Kadang saya pun lupa. Saya harus buka internet dulu. Ini nama patternnya apa ya? Tapi kalau ditanya maknanya saya tahu. Tapi kalau ditanya pattern atau bentuk formasi candle, saya kadang lupa. Tapi arahnya tahu. Jadi better kita pahami aja tanpa perlu kita hafal itunya apa. Ya, tapi kalau hafal dan tahu itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Oke, nanti ya oke lah, nanti saya coba bahas ya. Nextnya ISSP. ISSP seperti predik kita agak worry karena ya marketnya nih kampret. Cuman masih bisa hold last defense di 380 ya. Jadi di atas 380 kita mau coba defense masih oke. Tapi kalau ini jebol ya better tunggu under 350 nanti ya. Karena agak patah nih, takutnya dia akan nge-swing untuk ke bawahnya masih cukup lama. Lalu untuk nextnya untuk toys, ya agak set ya, ini masih patah tren, masih buat low baru. Mungkin tunggu dekat-dekat 200 toys bisa digoreng ya. Mungkin, jadi bisa coba tunggu di sana aja. Nextnya kayak Breeze, BBKP skip ya, ini ARB lagi ya out dulu. Bandar masih jualan, BBKP juga out dulu, Bandar juga masih jualan. TPIA ya mungkin kalau TPIA BRPT oke ya. BRPT sih enggak sih, sorry ya, TPIA-nya, induknya. Induknya sih oke. Hari ini dia ya breakout tipis di 7400. Ini sinyal yang bagus dengan ada volume. Dan kalau kita cek juga berpapasan juga dengan adanya akumulasi dari BK dan AK, ini bisa di-maintain nih. Ya, ini bisa di-maintain. Target resist kalau Anda mau TPIA itu ada di sekitar 7800 ya. 7800, 7700 sampai 8000. Bagus ya, TPIA bagus. Nextnya IRA ya masih oke sih ya, cukup stabil. Ya kalau nggak ada drama sih harusnya breakout ya 2200 dalam waktu dekat, 2250 2200. Saya pribadi paling BOB sih. Ya saya pribadi paling buy on breakout. Atau kalau Anda mau buy sekarang cut loss-nya di 2000. Ya, masih sama cut loss di 2000 untuk IRA. Lalu nextnya untuk Jawa, kayak Anda tanya Jawa, LAK, ini sebenarnya hoki-hokian aja sih, tinggal tunggu digoreng aja. Ya, untuk Jawa saya paling cuma bisa kasih support ya. Supportnya ada di 220-an, 230 ke bawah. Ya ini kalau jebol sebenarnya nggak bagus. Jadi ya kalau dia bisa bertahan di atas 230 outlooknya cukup baik. Lalu nextnya KOBX ya. KOBX, oh hari ini KOBX auto reject atas ya. Saya nggak tahu malah ya. Tipis sih biasanya ya. Jadi saya nggak bisa bahas nih. Ya agak tipis. Kalau besok entah kenapa sih ya, kalau feeling chartnya gini harusnya komitmen breakout. Ya jadi terserah sih teman-teman, kalau mau kejar atas, kalau dia berhasil jebol 332, buy on breakout aja copet. Ya sisanya no comment untuk kejar sih kalau saya. Ya paling tunggu retrace aja sih kalau saya. Ya dari sisi akumulasi ya oke lah ya, netral ya, broker-broker copet aja. Saya jujur bahkan hampir nggak pernah rekom KOBX karena itu pola behavior bandarnya saya nggak terlalu hafal juga sih. Ya cuma secara teknikal ya ada kecenderungan untuk breakout dan lanjut. Tapi dengan harga kita kejar di harga sekarang, agak riskan untuk dia koreksi dulu. Ya. Nextnya baca, ampun, iya cut loss. Ini kayak yang dari dulu nanya baca di sini, nanya di sini, sama. Lepas dulu. Coba deh Anda lepas loss, Anda nggak akan dalam. Ya. Nextnya TRJA. TRJA kita harus pakai Fibo ya. Kurang lebih ya Fibo. Trennya sih masih uptrend ya, trennya masih uptrend. Dia lagi nguji Fibo 61 ya di 460-an. Sebenarnya kalau memang dia nggak balik ke 460 ke atas agak bahaya. Jadi ya nggak nyaranin sih karena belum stabil dia. Pijakan supportnya dia belum stabil untuk TRJA. Jadi ya
saran saya sih kalau dia nggak bisa balik 460 dalam beberapa saat, mungkin bisa out dulu ya untuk TRJA. Oke, ya dia harusnya sideways dulu nih gitu ya, dia harusnya buat sideways mungkin di 440 450 ya, dia buat support. Nah mungkin nanti after dia kuat, supportnya sudah kuat, baru bisa rebound. Ya paling kalau anda mau batasin ya simple di 434 sebagai batas stop loss kalau anda mau entry di TRJA. Nextnya saya mah skip ya, udah IPO saya nggak bahas lagi. Nextnya MDKA, outlooknya masih ke arah atas, cuman harga segini saya udah nggak rekomen ya, saya nggak rekom untuk buy. Lalu saya nggak tahan di bumi, ya nggak usah beli karena overall sideways. Tapi bersyukur gak sih, contoh anda masuk bumi ya, oke memang nggak cuan, tapi bayangin teman-teman yang masuknya ke Bris Antam dan bank-bank lain itu hancur. Jadi better nggak cuan sama sekali daripada rugi berkeping-keping ya. Jadi selalu ambil sisi positif. Cuman kalau nggak tahan ya jangan di bumi ya, pindah ke bulan. Oke, jadi emiten saya itu memang kelemahannya kayak gitu ya. Nextnya, oke, ini buat yang nanya MTech juga sama ya, outlooknya masih sama ya. 2200 sudah jebol, arahnya dia akan retest ke 2000 psychologic. Mungkin feeling saya akan ketahan turunnya di sini. Karena memang yes asingnya masih akum, tapi kalau memang asingnya masih mau markdown, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa ngikut alur mereka. Makanya nggak bisa selalu tok pakai bandarmologi gitu. Ya tapi overall mungkin last defense lah ya, last toleransi ya di 2000 buat yang masih mau hold. Overall nih perusahaannya perusahaan big caps teknologi yang cukup sehat lah ya. Ini gurita bisnisnya cukup banyak, cuman ya big caps lah ini yang slow stock. Befitch cicil-cicil di EMA 200 ya kayak tadi masih oke ya. EMA 200 nya di 160 tadi dan ada support crucial di sekitar 150. Nextnya, kalau bank-bank masih oke ya, karena bank-bank ini ditahan. Jadi ini kalau anda ya takut di bumi, coba di banking aja. Mungkin outlooknya masih bagus ya. Untuk BEPS saya no comment, ini emiten strong banget. Ya teknikalnya sih bagus ya, teknikalnya sih bagus. Cuman ya saya no comment. Kalau dia masih rally ya dia balik lagi ke arah 6000. Ya. ISP waktunya saya rock gak? Saya wait and see dulu sih. Paling kalau dia udah stabil balik di atas kepala 4 saya baru lirik. Tekim INKP masih bagus outlooknya ya. Masih bagus forcing untuk Tekim INKP. MDLN masih bisa cicil ya, masih bisa cicil di atas garis merah. Ini masih di atas garis merah ya, cuman ya karena marketnya jelek nggak semua langsung digoreng gitu ya. BRMS patah ya, seperti yang saya bilang agak nggak bagus sebenarnya kalau jebol 108 dan happens ya. After jebol 108 dia hancur, tapi sebenarnya dia cuma balik sideways sih. Dia nggak downtrend pendek, tapi tren besarnya dia balik sideways lagi. Ya cuman EMA 200 nya jangan sampai dijebol ya. EMA 200 sekarang ada di sekitar 100. Jadi ya 100 ini jadi titik kunci. Ya jangan sampai jebol. Kalau jebol agak kurang disarankan untuk hold, apalagi yang jangka pendek. Nextnya MBSS. Ini lagi, kalau cup and handle-nya berhasil, nih lagi buat handle ya. Dan buat handle itu bisa lama tergantung time frame. Jadi ya fluktuasi chartnya agak-agak aneh ya, karena bantingannya cukup fluktuatif. Tapi overall still good kalau anda masih bisa hold, maintain di atas 920 sampai 940 untuk MBSS. Itu masih bagus di angka itu ya. Nextnya ada film. Wow, kemarin saya baru bahas ya film ya. Tunggu dekat-dekat 700 dan happen. Saya tadi sesi 2 meeting sih, jadi saya nggak lirik nih. Ya candlenya sih bagus, semoga ada technical rebound karena dia pas banget pullback. Ya ini definisi pullback sempurna sih. Ya definisi pullback sempurna. Target dia sell on strength-nya ada di sekitar sini ya. 800 berapa nih? 820 sampai 850. Nah ini bisa TP dulu nih, takutnya nyampe sini. Ya kan dia rebound nih. Takutnya nyampe sini, kepentok, nanti turun lagi. Jadi kuncinya di 850 lah ya kurang lebih, kalau dia nggak cuman nyentuh doang, nggak kuat. Maaf ya suara saya agak serak. Bisa TP dulu di sana. Oke.
Lalu sisanya sih nggak ada yang menarik ya, emitennya emiten jelek semua. Bima Bima hati-hati nih kalau patah trend ya, mungkin bisa tunggu deket 220 kali ya. Bisa tunggu dekat 220 untuk Bima. Untuk Kempo bisa ambil bawah gak? Ya, bisa aja cut loss di 97 kalau Anda yakin, tapi overall trendnya masih downtrend. Jaya sama ya, ini udah kita rekom, jadi ya disk on aja. Overall teknikalnya jujur masih bagus ya. Untuk Jaya dia udah breakout, dia punya wedge sebenarnya di sini. Dia udah breakout wedge, dia udah testing pullback, ada resist crucial cukup penting di 218, belum tembus sih. Tapi nanti kalau tembus outlooknya jadi bagus. Point of view saya melihat kalau dia pattern nih happens ya, target breakoutnya ke resist penting ya. Resist pentingnya pertama di 230, nextnya 246. Tapi yang penting sebenarnya pertama di 218, 220, nextnya mungkin ada di sekitar 230 ya. Mungkin ada sekitar 230. Nah, ini ada beberapa resist penting yang harus dilewati. Cuman minimal harus breakout 218. Ya, tapi overall masih bagus sih ya untuk Jaya. Kalau mau masih oke lah. Ya, masih oke. Saya pribadi jujur masih ada pegang sebagian lot di Jaya. Oke, jadi saya rasa itu sih pembahasannya, nggak ada yang menarik ya, makanya kita nggak rekap requestan dari teman-teman. Beberapa oke, cuman yang nggak oke banget untuk besok. Dan masih tunggu-tunggu juga untuk market karena ya masih gitu-gitu aja ya. Ini benar-benar Anda harus pay attention lebih, karena kalau enggak bakal rugi banyak sih di pasar modal dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi minimal teman-teman join grup free kita deh biar bisa tanya jawab. Jadi setidaknya Anda nggak tersesat banget lah. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Thank you buat yang sudah request. Mohon maaf mungkin nggak bisa bahas semua ya, karena saya udah malam juga, masih banyak urusan. Sibuk saya orangnya super sibuk. Jadi saya rasa cukup. Meskipun sibuk, saya tetap memprioritaskan kalau bisa saya akan buat morning briefing untuk teman-teman yang free. Ya, itu komitmen saya dari awal buat silent trader, tetap edukasi secara gratis. Jadi saya rasa cukup. Thank you semua, good luck. Semoga ya portok kita bisa bergerak cukup banyak besok. Salam Trader Academy, salam be patient, be cuan.